Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nova Asna Rahmadani dengan NIM 2022101103113009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tindak pidana korupsi. Korupsi yang akan saya bahas adalah korupsi dana pemulihan ekonomi nasional di Kementerian Dalam Negeri. Di sini yang saya akan bahas adalah pertama yaitu tentang kasus, kedua permasalahan, yang ketiga pasal yang dilanggar, dan yang keempat adalah tindakan yang perlu dilakukan. Dan nantinya saya akan memberikan sebuah video tentang kasus korupsi dana pemulihan ekonomi nasional di Kementerian Dalam Negeri. Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mencegah Bupati Laode Muhammad Rusman Emba dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerindra Muna, yakni Laode Gomberto, bepergian ke luar negeri. Larangan tersebut berlangsung selama 6 bulan terhitung sampai Januari 2024 mendatang. Saudara diketahui, keduanya dicegah terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau PEN daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ini di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri tahun 2021-2022. Saudara diketahui bahwa larangan bepergian ke luar negeri itu untuk proses penyidikan dalam perkara dugaan suap tersebut. KPK juga telah mengajukan pencegahan untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri ke Dirjen Imigrasi pada Kemenkumham RI. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Rabu 12 Juli 2023 hari ini. Diketahui saudara bahwa KPK pun berharap Rusman Emba dan Gomberto bersikap kooperatif ketika keterangannya nanti dibutuhkan oleh tim penyidik KPK. KPK juga berharap sikap kooperatif pihak yang dimaksud untuk hadir dalam setiap agenda pemanggilan dan juga pemeriksaan dari tim penyidik. Diketahui KPK memulai penyidikan kasus dugaan suap urusan dana pinjaman PEN daerah Kabupaten Muna di Kemendagri tahun 2021-2022 itu beberapa waktu lalu. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus mantan Direktur Jenderal atau Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yakni Muhammad Ardian Nurfianto. Seiring dengan dilakukan penyidikan itu artinya KPK sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka. Analisa dari kasus tersebut yang pertama yaitu posisi kasus. PEN adalah kebijakan untuk penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut keluar untuk membantu mengurangi dampak ekonomi akibat COVID-19. Dengan dalih, kedaruratan PEN menjadi kebijakan yang longgar sehingga rawan disalahgunakan banyak pihak. Kasus suap dana PEN ini berkenan dengan pengajuan pinjaman dana PEN tahun 2021 sebesar 350 miliar rupiah untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. 3 tersangka diduga menerima suap dari Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Meria Nur untuk persetujuan pengajuan pinjaman dana PEN. Jumlah suap yang diterima disebut-sebut mencapai 2.405 miliar rupiah. Isu hukum, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu menerima hadiah atau janji, yakni menerima uang seluruhnya senilai 2.405 miliar rupiah. Diana bertujuan agar terdakwa ex-Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Ardian Nurfianto memutuskan pertimbangan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai syarat disetujuinya usulan pinjaman PEN Pemda Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Adapun undang-undang yang dilanggar yaitu Undang-Undang Tipikor Pasal 12 huruf A, KUHP Pasal 55, UU Tipikor Pasal 18, dan KUHP Pasal 64 ayat 1. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu dana PEN rentan untuk disalahgunakan. Oleh karenanya, pengawasan mesti diperketat. BPK dapat lebih gencar dalam melakukan audit baik secara berkala atau investigatif. Aparat penegak hukum mesti lebih memperketat pengawasan dana PEN, mulai dari perencanaan hingga penggunaan. Perlu ada pedoman pengawasan yang lebih rinci terhadap masing-masing peruntukan dana PEN, seperti PEN untuk pinjaman daerah hingga korporasi atau UMKM.
Adapun kesimpulan dari analisa kasus tersebut yaitu yang pertama, PEN adalah kebijakan untuk penanganan COVID-19. Yang kedua, dengan dalih kedaruratan PEN menjadi kebijakan yang longgar sehingga rawan disalahgunakan oleh banyak pihak. Yang ketiga, tanpa perbaikan tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan tersebut, maka penyelewengan dana PEN akan terus bermunculan. Itulah penjelasan secara singkat tentang analisis dari kasus yang saya pilih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.